berkesempatan juga bahkan saat itu bikin peradilan semu di depan kantor Kejaksaan Agung. Kami masih ingat banget. Jadi kita bikin peradilan semu di depan Kejaksaan Agung dengan massa demonstrasi yang cukup besar, ramai. Kebetulan saya juga acting sebagai hakimnya, gitu kan. Hai Bestri, kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sebelumnya perkenalkan, saya Altiara Bala, mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 21 bersama rekan saya. Hai Bestri, perkenalkan nama saya Nadira Baisa, mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2021. Oke Bestri, pada kesempatan kali ini telah hadir nih narasumber yang tentunya inspiratif, yakni Abang Ferdian Permadi SHMH. Kita sapa dulu kali ya Bestri. Halo. Selamat datang Abang. Iya, makasih Nadira, Tiara, makasih. Apa kabar Abang hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Abang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang padat. Makasih. Hadir di podcast FHU Sakti. Oke, kita nggak hanya bertiga nih Bang di podcast kali ini. Ada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi FHU Sakti juga. Hai Bestri. Oke, mungkin kita lanjut ya Ti. Oke, langsung aja nih Bang, kita mau nanya-nanya sama Bang Ferdi nih. Abang ini alumni Fakultas Hukum Trisakti angkatan berapa dan sekarang berprofesi sebagai apa? Ya. Perkenalkan, saya Ferdian Permadi, alumni FHU Sakti angkatan 2005. Profesi saya saat ini sebagai hakim. Tepatnya saat ini saya berdinas di Mahkamah Agung sebagai hakim justisial pada kepanitraan Mahkamah Agung sebagai asisten hakim agung. Wah, luar biasa. Ngeri ya Ti ya, di tengah-tengah kita seorang hakim. Keren banget. Luar biasa. Oke Abang, sebelum masuk FHU Sakti, saat lulus SMA, Abang sudah pernah terfikirkan belum? Emang mau ngambil fakultas hukum atau memang dulu ada jurusan lain yang mungkin mau diambil? Boleh diceritakan nih Bang, ke Bestri sekalian. Kalau untuk jurusan fakultas, memang dari awal udah mau ngambilnya fakultas hukum. Oke. Tapi saat itu sebenarnya kepengennya keluar dari Jakarta gitu Oh, ya. Oke, di luar Jakarta ya Bang entah ya? itu UGM atau Unpad gitu. Oke. Fakultas yang lain, universitas yang lain nggak ada kepikiran. Tapi karena ada pembatasan ruang gerak nih ya dari Oke. orang tua kan, Oke. nggak boleh keluar dari Jakarta. Oh ya udah ambilnya Trisakti aja deh. Gitu. Karena option yang paling muncul di situ dan juga tentunya unggul ya Bang ya? Iya saat itu Paling nama tersohor. Trisakti kayaknya di swasta kayaknya nomor satu Nomor deh saat satu, itu benar, ya. benar Gitu. banget. Oke. Oke Bang, sekarang aku mau nanya nih, selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, ada nggak experience yang paling berkesan nih buat Bang Ferdi? Kalau pengalaman yang berkesan sebenarnya banyak ya. Cuma mungkin saat itu kan kami mengalami fase dengan senior-senior memperjuangkan untuk gelar pahlawan reformasinya tuh ya. Oke. Gitu ya. Jadi dari proses perjuangannya sampai akhirnya gelar itu pahlawan reformasi itu dapat itu prosesnya sampai seluruh tahapan itu kayaknya seru banget. Seru banget. Oke. Dan kami juga berkesempatan juga bahkan saat itu bikin peradilan semu Oke. di depan kantor Kejaksaan Agung. Kami masih ingat banget. Jadi kita bikin peradilan semu di depan Kejaksaan Agung dengan massa demonstrasi yang cukup besar, ramai. Kebetulan saya juga acting sebagai hakimnya, gitu kan. Kita mengadili seolah-olah ada pelaku dari kejadian 98 di sana. Itu deg-degan banget. Wah, dan luar seru biasa. banget. Kerasa sih Bang, sampai sini berarti pencetus awal ya Bang? Ya enggak lah, banyak teman-teman sama senior yang lain. Saya cuma kebetulan diizinkan terlibat aja. Oke, salah satu pencetus awal dan juga pejuang ya Bang ya. Dari nama atau gelar kampus reformasi itu Enggak, sendiri itu gitu. sebenarnya senior gitu ya. Cuma kita dapat dikasih sedikit terlibat aja gitu. Oke. Wah seru banget ya. Menarik banget ya. Kenangan-kenangannya. Kenangan-kenangannya memorable ya Bang ya. Seru ya, seru. Oke. Mungkin karena tadi sudah disinggung dari aspek non-akademis ya Bang ya. Tadi ada peradilan semu, sempat di-mention gitu. Dari akademiknya sendiri nih Bang, mungkin ada nggak Bang mata kuliah yang keinget banget, memorable banget, atau susah banget gitu Bang mungkin? Boleh Bang? Saya yang paling susah sampai sempat ngalamin ngulang itu Oke. 2 kali, kayaknya agraria deh. Hukum agraria ya Bang ya. Memang itu- terkenal agak Itu
Sulit. Sulit. Yang dibilang orang filsafat hukum susah, malah saya 1 kali dan dapat A. Wah. Tapi agraria saya sampai ngulang gitu, karena Oke, dapatnya C gitu kan. Oke. Jadi itu ngulang gitu. Nah itu agak menyulitkan itu ya, agraria ya gitu. Apalagi hukum agraria ini kan mata kuliah wajib yang harus dapat A kalau mau ngambil peminatan agraria ya Bang ya? Ya karena bukunya Tebel. sama dosennya sama nama bangunannya ya, Iya, nama gedungnya udah menggunakan nama besar beliau gitu ya. Gitu Mungkin ya. kayaknya mahasiswa Trisakti terbebani ya, dengan nama besar Prof. Gedungnya Prof. Budi ya. Harsono Gitu. gitu ya Bang. Jadi ada pressure sendiri Ada gitu pressure, ya. ya. Oke. Oke. Oke, lanjut Bang. Ini menurut Abang nih, mengikuti kegiatan organisasi itu berpengaruh buat karir Abang ke depannya? Oh jelas ya. Bagi kami yang lulus dari Trisakti khususnya sudah pernah dibesarkan lah ya, dibesarkan sama Peradilan Semu. Bagi kami Peradilan Semu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu sudah kasih kita fondasi dasar yang cukup kuat bagi kami bersaing di dunia kerja di luar sana. Karena pada saat kita masuk ke tahap seleksi, entah itu mau jadi calon hakim, mau jadi jaksa dan lain-lain sebagainya, itu basicnya tuh udah dikasih semua tuh di Peradilan Semu gitu. Jadi itu organisasi tingkat fakultas yang bahkan sampai sekarang masih kami bisa ngerasain manfaatnya gitu. Setuju Bang, betul banget. Jadi sudah dibekali ya Bang? Udah. Sudah dibekali untuk tinggal gimana jalan ke depannya aja masing-masing gitu. Untuk terjun jadi udah siap Udah gitu ya siap, Bang udah ya. ready. Benar banget. Siap pakai ya. Siap pakai. Jadi ready. Nah, mungkin bahasa lainnya ya Ti ya. Kalau kita kenal tuh biasanya terbentur. Gitu ya Bang ya? Iya, itu bisa juga, tapi kebetulan zaman dulu sih nggak terlalu banyak benturan. Oh, jadi alhamdulillah. sekarang berarti istri banyak benturan. Gitu ya. Tapi artinya kita diujinya, kita dipolesnya dari banyak kompetisi internal. Baru kita bisa terpilih, bisa masuk ke tim mewakili fakultas universitas ke luar gitu kan. Jadi itu tuh udah latihannya udah luar biasa lah gitu. Benar-benar sangat berpengaruh ya Ti ya. Iya, banyak manfaatnya gitu ya. Oke. Karena kita tadi tahu background Abang sebagai hakim nih Bang. Memang itu cita-cita sedari dulu atau mungkin ada cita-cita lain yang Bestri ini kepo? Emang dari dulu mau jadi hakim Bang? Gitu. Kalau cita-cita sebenarnya saya kepengennya malah pengen jadi komandan Kopassus ya. Komandan Kopassus loh kan expect banget. Enggak, karena kayaknya kalau jadi komandan pasukan khusus kayaknya keren banget gitu ya, laki-laki banget gitu. Bener. Tapi ternyata seiring jalannya waktu nggak dapat restu lagi dari orang tua gitu kan. Oke, terus ya udah ambil Fakultas Hukum. Bahkan sempat masih punya pemikiran lulus Fakultas Hukum saya daftar jadi hakim militer deh. Oh gitu. Gitu. Karena itu nggak harus lewat pendidikan kayak akmilnya gitu ya. Jadi setelah lulus S1 pun bisa. Tapi begitu lihat lagi, kayaknya terbatas banget ya ruang lingkupnya kalau hakim militer gitu kan. Cuma ngurusin di lingkungan militer aja. Jadi daftarnya tetap peradilan umum. Gitu. Jadi dulu pengen jadi komandan Kopassus. Iya, kayaknya keren aja. Iya, benar. Nggak tahu ya tugas gambarannya begitu ya. Berat banget kayaknya ya, perang terus kayaknya. Sekarang lebih keren lagi jadi hakim gitu ya. Oke, Ti. Oke, sekarang kan Abang berprofesi sebagai hakim nih. Boleh diceritain nggak Bang suka dukanya menjadi seorang hakim itu gimana sih Bang? Penasaran ya kita ya Ti ya. Iya, penasaran banget nih. Mungkin teman-teman yang mau jadi hakim boleh nih didengerin ya Bang. Iya. Jadi hakim ini profesi yang silent ya. Jadi kita punya julukan mungkin silent corps gitu. Jadi kita nggak butuh juga kita dikenal banyak orang. Kita nggak butuh juga kita banyak teman gitu. Karena profesi ini mungkin bisa dibilang profesi yang sepi. Gitu. Kita nggak boleh terlalu banyak bergaul karena itu bakalan ngeberatin kita dalam pelaksanaan tugasnya. Kalau tantangan yang terberat bagi hakim di Indonesia, kita kan masih harus mengalami yang namanya pelaksanaan tugas keliling Indonesia. Kalau dalam dunia kedinasan, biasa kita dengarnya istilah
tour of duty, tour of area. Oke. Jadi kita ditempatkan di beberapa daerah tertentu dengan masa dinas tertentu. Ada kalau reguler tuh bisa 3 sampai 5 tahun. Kalau misalnya udah jadi struktural, udah jadi ketua atau wakil ketua pengadilan, ya range-nya sekitar 1 sampai 2 tahun. Oke. Nah, itu untuk perkembangan keluarga kita sendiri, anak-anak gitu ya. Maksudnya kan kualitas pendidikan di semua daerah kebetulan saat ini belum merata. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh berat. Sedangkan kalau kita nggak bawa keluarga, kita kayaknya hidup Berat. sendirian banget gitu kan, jauh Sepi gitu ya, kan. Bang, ya. Jauh dari keluarga. Homesick. Nah, tapi artinya kepuasan kita tuh kepuasan di batin. Ya. Jadi profesi hakim itu pada saat kami keluar kantor, keluar dari ruang sidang, orang nggak ada yang tahu kita nih hakim. Oke. Kan toganya nggak kita pakai. Benar. Gitu. Nggak ada juga hakim yang jalan-jalan terus bilang saya ini hakim kan gitu. Ya kayaknya hakim. lebih baik mendingan diem aja gitu ya daripada Betul. orang tahu kita ini hakim gitu. Jadi secret ya Bang ya. Bahasanya secret gitu ya. Apalagi hakim juga dikenal dengan ya tadi simbolnya itu ya, pakaiannya ya. Bang, Iya, ya. toganya. Gitu. Tapi saya akhirnya tahu nih Bang. Walaupun Kenapa? abang nggak pakai toga, abang hakim. Oh iya karena diundang khusus Oh untuk iya, itu ya. benar banget. Nih kita. Jadi kesempatannya nggak datang 2 kali nih untuk mengenal lebih dekat oleh abang Ferdian sendiri gitu. Oke Bang, mungkin pesan untuk teman-teman ya Ti ya. Setelah kita tahu tadi kayaknya banyak sukanya juga ya Bang untuk jadi hakim ya dibanding dukanya. Oh iya, tapi maksudnya itu dari personnya ya, dari orangnya. Tergantung baik lagi ke Tergantung orangnya gitu ya. Kalau dia ngejalanin itu nggak suka, nggak karena hatinya, Yes. ya tentu akan berat Oke. ngejalanin ya, gitu. Tapi kalau memang dia memang passionnya di situ, jadi profesi itu kan ada suka, ada duka, Ada dukanya. ya tetap dijalanin. Gitu. Oke, berarti balik lagi ke diri sendiri ya. Kalau kita suka, itu kita bakal mudah gitu menjalaninya ya. Walaupun nggak mudah-mudah banget juga ya, tapi setidaknya bisa lebih bersemangat gitu saat melakukan pekerjaan. Oke, tadi lanjut ya Bang ya. Oke. Mungkin pesan untuk teman-teman yang akan lulus SMA. Mungkin sudah lulus, baru masuk nih Fakultas Hukum. Apalagi yang mau jadi hakim mungkin. Pesannya untuk teman-teman Bestri sekalian Abang di layar kaca. Mungkin yang bisa saya sampaikan gini ya. Di masa saya kuliah dulu, orang alumni membawa ijazah S1 itu belum terlalu banyak. Oke. Tapi saat ini kita bisa lihat bahwa pemegang S1 itu banyak sekali. Lalu kemudian kalian mau jadi S1 yang seperti apa? Mediocre kah? Atau punya keahlian atau kemampuan lebih gitu. Jadi kalian bisa siap menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Dan memang di zaman sekarang ini pendidikan S1 itu nggak cukup gitu ya. Baiknya tetap dilanjutkan dengan jenjang berikutnya, entah itu Magister. S2 atau S3 gitu ya. Setuju banget. Dan di Trisakti sendiri kita udah ada dari jenjang S1, S2 sampai S3 juga ya di Betul Fakultas banget. Hukumnya. Juga ada program fast track nih Bang, Eva Usaki. Oh, gimana tuh sekarang Jadi fast track? fast track itu program S1 dan S2 menjadi satu dan berdurasi selama 5 tahun nih Bang. Jadi ketika lulus langsung dapat gelar SH dan MH. Oh, gitu. S1, S2-nya Iya, fast track. SH dan MH. Jadi yang biasanya 4 tahun dan 2 tahun ya Bang, kalau sendiri-sendiri, sekarang jadi langsung dirapel jadi 5 tahun. Hemat gitu. waktu ya? Hemat waktu juga, efisiensi waktunya juga, jadi dapat 2 gelar gitu. Oke. Mantap sekali. Nah, oke. Selanjutnya nih, Ti. Oke, sekarang aku mau tanya nih, Abang ada pesan nggak buat adik-adik nih yang masih kuliah nih, supaya tetap semangat kuliahnya? Iya, betul banget. Kalau pesennya, ya tetap harus semangat ya, nggak perlu punya alasan untuk nggak semangat gitu. Kalau kuliah nggak semangat tuh sayang banget gitu, karena kuliah setengah-setengah sama kuliah serius kan capeknya sama. Oke. Gitu. Jadi tetap harus semangat, boleh main tapi dibatasin mainnya. Karena kalau nggak main di kampus kayaknya Nggak seru. nggak seru, sayang ya Buat gitu. refreshing juga Iya, ya. tapi Seninya di situ ya, Bang? jangan terlalu berlebihan mainnya. Gitu. Jadi harus seimbang ya. Iya. Balance nih. Akademik, non-akademik, dan juga sosialisasinya. Itu kan juga membangun relasi ya Bang ya. Buat kedepannya Iya, penting banget bagi tuh. sebagian yang butuh relasi. Iya. Bagi sebagian yang butuh relasi perlu. Perlu banget. Penting banget. Oke. Karena kita udah cukup tahu gitu ya Bang ya. Tadi terhadap background Abang, kemudian profesi dan juga mungkin pengalaman yang menarik di Iya, selama kuliah nih. selama berkuliah. Mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman Bestri. Boleh dipersilakan kepada Bestri. Halo Abang, Kakak, dan teman-teman. Perkenalkan saya Alif Farah dari Angkatan 2023 Fakultas Hukum Trisakti. Saya ingin bertanya Bang,
Bisa dijelaskan tidak Bang, bagaimana proses semenjak lulus dari Fakultas Hukum hingga menjadi sukses sebagai seorang hakim sekarang? Kalau yang pertama, titik sukses tentu bukan pencapaian yang sekarang ya. Maksudnya jadi hakim itu bukan kesuksesan, bukan merupakan hasil gitu. Ini justru malah masuk ke proses tahap berikutnya. Karena jenjang hakim sendiri itu cukup panjang. Tapi dari tahap perkuliahan sampai pada akhirnya terpilih bisa lulus jadi hakim itu prosesnya juga cukup panjang. Ada beberapa ujian, ada beberapa tahapan. Apalagi di zaman sekarang ini tes calon hakim itu udah dengan dimensi yang berbeda karena menggunakan jenis ujian yang berbeda seperti zaman saya dulu gitu ya. Lebih menyesuaikan ke generasi masa kini gitu ya. Ujiannya computerized dan lain-lain sebagainya. Tapi bagi saya yang mengalami periode yang beberapa tahun ya, belum terlalu lama kok. Beberapa tahun yang lalu, proses saya itu banyak dimudahkan karena saya banyak dapat pengalaman, basic-basic yang utuh di Trisakti ini. Karena zaman itu saya, dosen kami itu Strict ya Bang? Bukan strict ya, cuma mereka beliau-beliau itu nggak cuma akademisi murni, tapi juga praktisi juga. Jadi betul. nanti kalian begini loh, nanti kalian gini loh, nanti kalian gini loh. Jadi itu gambaran itu udah dibuka dari semasa kami kuliah. Diarahkan gitu ya Bang ya? Dan di peradilan semu kita juga udah uji coba dengan berbagai praktek persidangan dan lomba. Dan itu tuh udah bikin prosesnya lebih mudah. Gitu. Kayaknya dapetnya ya di Trisakti ya. Jadi udah ada bekal nih. Udah dikasih bekal gitu ya. Kalau orang mau jalan-jalan udah bawa bekal gitu. Iya, udah bawa bekal. Jadi siap ya Bang, nggak kelaparan di tengah jalan. Insya Allah ya. Tergantung orang ya. Jadi juga difasilitasi tentunya oleh pengajar-pengajar yang ahli di bidangnya ya Bang, kompeten gitu ya para dosen-dosennya. Terima kasih Bistri atas pertanyaannya, terima kasih Abang juga atas jawabannya. Terima kasih. Oke, terakhir Bang, pesan dan kesan untuk Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Silakan Abang. Pesannya mungkin bukan pesan atau kesan ya, tapi harapan ya. Iya, harapan. Harapannya tentu Universitas Trisakti, khususnya Fakultas Hukum, bisa lebih mengakar lagi, bisa melahirkan bibit-bibit sarjana hukum yang unggul, karena saat ini meskipun sudah banyak ada perkembangan zaman, ada perbedaan pola pikir, tapi sarjana hukum tetap dibutuhkan. Jadi salah satu profesi yang mungkin sangat sulit digantikan oleh AI adalah profesi-profesi hukum. Betul, setuju. Gitu ya, hakimnya, ya jaksanya, ya polisinya dan lain sebagainya, apalagi advokatnya, gitu ya. Itu akan sulit digantikan oleh AI. Sehingga dengan perkembangan sekarang, sarjana hukum dan ilmu hukum tetap relevan dan justru memberikan warna baru dengan tantangan perkembangan zaman yang sekarang. Setuju. Gitu. Oke, terima kasih banyak Abang atas kesempatan dan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk podcast FAU Sakti. Tentunya untuk Bestri sekalian tidak perlu ragu untuk join di Fakultas Hukum Universitas Trisakti karena sudah dipastikan dengan alumni-alumni yang kompeten, salah satunya seperti Abang Ferdian di sini. Oke, mungkin Abang kita yel-yel ya Bang ya. Satu hukum bersatu untuk belum berubah ya hukum. yel-yelnya. Betul, masih ada. Satu hukum Bersatu. Satu hukum bersatu. Terima kasih banyak Bestri, sampai jumpa. Dadah.